Pernah nggak sih kamu berjanji sama diri sendiri buat berubah? Kayak, oke, tahun ini aku mau rajin olahraga, atau mau nabung. Tapi, rutinitas lama kamu menang lagi cuma dalam hitungan hari. Wah, itu klasik banget sih. Kayaknya semua orang ya termasuk aku juga pernah ada di fase itu kan. Niatnya udah menggebu-gebu di awal, tapi ya gitu deh. Betul banget. Dan buat kamu yang dengerin eksplorasi mendalam kita hari ini, pasti udah nggak asing lagi sama satu buku fenomenal yang sering banget dibahas di mana-mana. Namanya Atomic Habits karya James Clear. Oh ya, buku wajib buat siapa aja yang mau benerin hidup, katanya sih gitu ya. Iya, tapi hari ini kita nggak bakal cuma ulangin dasar-dasarnya aja. Kita punya amunisi sumber daya yang lumayan gila nih buat dibedah. Ada apa aja tuh sumbernya? Jadi kita punya rangkuman intinya, terus ada panduan praktis buat profesional dari blog jadi praktisi, ada taktik khusus buat pelajar dari Ruang Guru dan Zetizen. Dan nah, ini yang paling seru. Kita punya ulasan kritis yang tajam banget dari Jateng Today. Ulasan ini terang-terangan tentang beberapa konsep dasarnya James Clear. Oh, wow. Berarti misi kita hari ini jelas ya. Kita nggak cuma mau dengerin yang bagus-bagusnya aja, kita bakal misahin mana yang sekedar mitos motivasi dan mana yang beneran sains. Kita mau lihat gimana perubahan kecil bisa ngasih hasil gila-gilaan, tapi juga secara objektif nguji kelemahan metode ini berdasarkan kritik tadi. Tepat. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita masuk ke bagian pertama soal seberapa kuat sih sebenarnya perubahan kecil itu. Kayak, kenapa kita sering banget gagal kalau mau berubah drastis? Nah, buat paham itu, kita harus ngelihat konsep efek majemuk atau compounding di kehidupan sehari-hari kita. Ya, kayak kisah pribadinya James Clear sendiri. Kamu ingat kan cerita dia waktu SMA, wajahnya hancur kena tongkat baseball sampai koma? Iya, itu parah banget sih. Cedera otak kan? Pemulihannya panjang banget. Benar. Tapi yang bikin takjub, dari kondisi sehancur itu, dia malah bisa jadi Academic All-American pas kuliah. Dan itu cuma gara-gara dia bangun kebiasaan yang, kelihatannya remeh banget. Kayak tidur harus teratur tiap malam. Terus disiplin ngerapiin kamar. Hal-hal sekecil itu. Hal kecil yang konsisten ya. Itu ngingetin aku sama kisah tim balap sepeda Inggris yang British Cycling itu loh. Oh iya, sama pelatihnya yang legendaris, Dave Brailsford. Betul, Dave ini nerapin prinsip yang dia sebut agregasi keuntungan marginal. Dia nggak nyari satu perubahan besar. Dia ngubah hal-hal kayak mendesain ulang kursi sepeda biar lebih nyaman, ngasih celana yang ada pemanasnya buat atlet. Masa sih sampai celana pemanas segala? Serius? Bahkan nih, ya, dia sampai ngecat lantai truk pembawa sepeda mereka jadi warna putih polos, Buat apa lantai truk dicat putih? biar mereka bisa ngelihat debu sekecil apapun yang jatuh. Soalnya, debu sedikit aja bisa ngerusak performa rantai sepeda yang udah disetel presisi. Dan hasilnya, Strategi 1% ini bikin mereka mendominasi Olimpiade dan Tour de France gila-gilaan. gila ya, secara matematika emang masuk akal sih. Kalau kita jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun kita itu bakal jadi 37 kali lebih baik. 37 kali lipat loh. Itu bukan angka yang kecil. Benar. Terus James Clear pakai analogi es batu buat ngejelasin ini. Bayangin deh, ada es batu di ruangan bersuhu -3 derajat. Terus pelan-pelan suhunya dinaikin, -2, -1, esnya belum berubah sama sekali kan? Iya, masih beku ya. Nah, pas suhunya nyentuh 1 derajat, tiba-tiba esnya mencair. Upaya yang tadi dari -3 ke 0 itu sebenarnya nggak sia-sia. Claire nyebut fase nunggu ini sebagai dataran potensi laten. Dataran potensi laten, menarik banget istilahnya. Iya, tapi dengerin dulu analogiku. Ini tuh rasanya persis kayak kita nabung uang receh di celengan babi. Tiap hari masukin koin, kerasa nggak ada gunanya. Celengannya makin berat tapi kita tetap nggak bisa beli apa-apa. Haha, bener banget celengan babi. Nyesek ya nunggunya. Iya kan? Terus tiba-tiba penuh, dipecahin, dan boom, kita bisa beli tiket liburan. Tapi nih, aku mau ngasih dorongan balik sedikit. Oke, silakan. Gimana tuh? Apakah konsep menunggu es batu mencair atau nunggu celengan penuh ini nggak berisiko dijadiin alasan ya? Maksudku, buat orang yang sebenarnya emang lagi gagal atau usahanya salah, mereka bisa aja ngeles, oh aku bukan gagal kok, aku cuma lagi ada di dataran potensi laten. Wah, ini poin yang kritis banget. Gimana bedain antara proses yang beneran lagi berjalan sama orang yang cuma halu kan?
Nah, itu dia pertanyaannya. Bedanya ada di sistem pelacakan umpan baliknya. Orang yang halu itu cuma ngulangin hal yang sama tanpa ngecek dunia nyata. Tapi orang yang beneran ada di dataran potensi laten, mereka punya metrik. Mereka tahu koin yang masuk ke celengan itu nyata. Makanya, Clear nyaranin kita buat ngelupain yang namanya tujuan atau goals. Tunggu, lupa sama tujuan. Bukannya dari kecil kita disuruh bikin tujuannya. Iya, tapi tujuan itu seringnya membatasi kebahagiaan kita. Dan tujuan cuma mengubah momen. Misalnya nih, kamu punya tujuan pengen bersihin kamar yang berantakan. Oke, terus aku bersihin seharian. Bener, kamarmu bersih hari itu. Tapi kamu cuma membereskan gejalanya, bukan akar kebiasaan buruk yang bikin kamarmu berantakan dari awal. Minggu depan ya bakal berantakan lagi. Masuk akal sih. Berarti kita harus fokus ke apa dong kalau bukan tujuan? Fokus ke sistemnya. Dan yang paling dalam, fokus ke lapisan identitas. Perubahan itu kan ada 3 lapis. Hasil, proses, sama identitas. Hasil itu yang kita dapat, proses itu yang kita lakuin, identitas itu siapa diri kita gitu kan? Tepat. Contoh gampangnya dari sumber uang guru nih, buat pelajar yang mau lolos UTBK. Lolos UTBK itu kan hasil. Nah, daripada pusing mikirin hasilnya, mending ubah identitasnya jadi seorang pembelajar andal. Oh, kayak mengubah mindsetnya dulu ya? Bener. Atau contoh lain pas mau nolak rokok. Daripada bilang, maaf saya lagi nyoba berhenti merokok. Itu kan ngasih sinyal kalau dia masih perokok. Ah, dia masih ngerasa dirinya perokok yang lagi menderita nahan godaan. Nah itu, harusnya dia bilang, maaf saya bukan perokok, titik. Itu udah ganti identitas. Jadi apa arti dari semua ini? Maksudku, kalau dipikir-pikir, kalau kita cuma fokus sama sistem dan ngebangun identitas kayak, aku ini pembaca buku, tapi kita nggak punya tujuan pasti, buku apa yang harus diselesain bulan ini. Bukannya kita bakal jalan di tempat? Poin yang bagus. Kamu kerasa ada yang aneh ya? Iya. Dan ini persis kayak kritik yang ditulis sama artikel Jateng Today itu. Mereka ngutip Peter Thiel dari buku Zero to One. Katanya, budaya yang cuma berorientasi pada sistem itu justru nggak punya arah. Oh iya, aku ingat artikel itu. Dia nganalogiin kayak sekolah yang nyetak siswa pinter ngerjain soal, tapi pas lulus pada bingung mau jadi apa. Nah, bener banget. Jateng Today nekenin kalau tujuan yang spesifik itu justru nyiptain urgensi. Urgensi inilah yang bisa bikin kita ngakalin sistem. Kayak materi yang normalnya dipelajari 2 tahun, karena ada urgensi yang spesifik, bisa kelar dalam 6 bulan. Betul, kritik yang sangat valid. Dan emang di situ letak titik buta kalau kita terlalu ekstrim nelan konsep sistemnya clear. Kita tetap butuh arah. Terus gimana dong cara kita ngeksekusi identitas tadi kalau kita udah punya arahnya? Nah, setelah identitas dan arahnya ada, kita butuh eksekusi dengan mainin hukum pertama dan kedua dari Atomic Habits, yaitu menjadikannya jelas dan menjadikannya menarik. Ini soal manipulasi lingkungan kita. Manipulasi lingkungan berarti bukan ngandalin motivasi murni ya? Kayak yang di Jepang itu, sistem pointing and calling buat masinis kereta. Ah iya, menunjuk dan menyebut. Itu jenius ya. Iya kan? Masinisnya harus nunjuk lampu sinyal secara fisik, terus ngomong keras-keras, sinyal hijau. Kedengerannya konyol, tapi sistem itu nurunin kecelakaan sampai 30% loh. Kenapa bisa gitu? Karena itu ngebawa kebiasaan bawah sadar, kita naik level sadar. Kita butuh yang namanya habit scorecard atau kartu nilai kebiasaan, biar kita sadar apa aja yang udah kita lakuin tanpa mikir tiap harinya. Biar jelas ya. Ya. Sama kayak studi meteran listrik di Belanda yang kita baca dari sumbernya. Gimana tuh yang di Belanda? Jadi orang yang meteran listriknya ditaruh di lorong utama rumah, yang tiap hari dilewatin dan kelihatan angkanya, ternyata jauh lebih hemat energi dibandingkan orang yang meterannya disembunyiin di ruang bawah tanah. Make it obvious, buat jadi kelihatan jelas. Betul banget. Lingkungan itu ngaruh banget. Bahkan ingat nggak studi soal tentara Amerika yang kecanduan heroin pas Perang Vietnam? Ya ampun, itu gila sih. Sekitar 20% tentara dilaporin kecanduan berat di sana kan? Iya, dan pemerintah udah panik banget, bayangin mereka pulang bakal jadi pecandu parah di jalanan. Tapi pas mereka pulang, lingkungannya berubah drastis, jauh dari medan perang. 90% dari mereka sembuh secara spontan, tanpa rehabilitasi ribet. Gila, cuma gara-gara ganti lingkungan, kecanduan heroin bisa sembuh. Makanya Zetizen nyebutin ada formula habit stacking ya buat manfaatin lingkungan ini. Tumpuk kebiasaan? Iya, memanfaatkan Diderot effect. Ingat cerita Diderot yang beli jubah merah mewah? Oh iya, terus karena jubahnya mewah, dia ngerasa karpetnya jelek, ganti karpet.
Terus mejanya jelek, ganti meja. Satu pembelian memicu rentetan pembelian lain. Nah, efek itu bisa dipakai buat hal positif. Formulanya Zetizen gampang banget. Setelah ngelakuin kebiasaan lama, saya akan ngelakuin kebiasaan baru. Misalnya, setelah aku nutup laptop kerja, aku bakal langsung ganti baju olahraga. Gitu ya? Betul, itu bikin jelas. Terus hukum keduanya kan menjadikannya menarik atau make it attractive. Kita mainin sisi sosial dan supernormal stimuli. Supernormal stimuli ini yang soal eksperimen burung camar itu kan? Eksperimennya Nico Tinbergen. Iya, anak burung camar kan secara insting bakal matuk titik merah di paruh ibunya buat minta makan. Terus Tinbergen bikin paruh palsu yang titik merahnya digedein dan dibikin lebih cerah. Dan anak-anak burungnya malah makin gila matokin yang palsu kan? Tepat! Karena rangsangan itu lebay, otak mereka ngeluarin lonjakan dopamin yang lebih gede. Dan uniknya, dopamin itu melonjak justru pas kita sedang mengantisipasi hadiahnya. Bukan pas kita dapetin hadiahnya. Antisipasi ya. Makanya ada trik temptation bundling. Menggabungkan godaan. Kayak, aku cuma boleh nonton serial Netflix favoritku pas lagi sepedaan statis di rumah. Benar, itu contoh yang sempurna. Tapi rasanya temptation bundling ini kayak nyembunyiin pil obat pahit di dalam makanan anjing kesayangan kita nggak sih? Biar dia mau nelen obatnya tanpa sadar. Haha, perumpamaan yang agak kasar tapi emang begitu mekanismenya. Tapi pertanyaannya gini, kalau kita harus merombak seluruh lingkungan fisik kita, sampai nyembunyiin obat di makanan anjing tadi, terus kita juga sangat dipengaruhi lingkungan sosial, kayak eksperimen Solomon Asch soal konformitas itu loh. Oh, yang orang milih garis yang salah sengaja cuma gara-gara satu ruangan milih yang salah juga demi ikut-ikutan kelompok. Iya, sama kayak keluarga Polgar yang berhasil nyetak 3 anak perempuannya jadi Grandmaster Catur karena lingkungan sekitarnya ngedukung dan muji mereka. Kalau kita sebegitunya butuh lingkungan buatan, bukankah itu berarti manusia pada dasarnya tuh sangat lemah dan gampang dimanipulasi? Dibilang lemah sih nggak sepenuhnya benar ya. Kita ini cuma mesin biologis yang didesain buat efisiensi. Ngikutin kelompok itu kan insting bertahan hidup dari zaman purba. Daripada ngelawan alam dan menguras energi kemauan keras yang jumlahnya terbatas, ya mending kita makalin lingkungannya sekalian. Masuk akal. Jadi kita nyiapin jalan yang paling mulus buat otak purba kita. Ini nyambung banget ke hukum ketiga dan keempat, menjadikannya mudah dan memuaskan, soal meminimalkan hambatan. Pasti kamu mau bahas cerita kelas fotografinya Jerry Uelsmann ya? Banget. Itu cerita favoritku. Jadi Jerry ini ngebagi kelasnya jadi 2 kelompok. Kelompok kuantitas sama kelompok kualitas. Terus peraturannya beda kan? Beda jauh. Kelompok kuantitas cuma dinilai dari jumlah foto. 100 foto dapat A, nggak peduli jelek atau bagus. Kelompok kualitas disuruh ngumpulin 1 foto aja, tapi harus sesempurna mungkin. Dan hasil di akhir semesternya cukup bikin kajat? Iya, semua foto terbaik yang paling artistik justru datang dari kelompok kuantitas, yang cuma disuruh jepret terus. Kenapa bisa gitu? Karena bedanya antara berada dalam gerakan atau motion versus ngambil tindakan nyata atau action. Kelompok kualitas itu sibuk di teori. Mereka mikirin komposisi, baca buku, tapi nggak jepret-jepret. Itu cuma gerakan. Sementara kelompok kuantitas itu bertindak. Gagal, belajar dari kesalahan pencahayaan, dan skill mereka naik pelan-pelan. Intinya, aksi nyata lebih penting dari perencanaan. Dan aksi itu harus dibikin gampang. Kayak hukum upaya terkecil. Ini ada di buku Guns, Germs, and Steel, karyanya Jared Diamond. Oh, yang ngebahas sejarah penyebaran peradaban manusia ya? Benar. Jared Diamond nanya, kenapa sih pertanian itu nyebarnya cepat banget secara horizontal dari Eropa ke Asia, tapi lambat banget pas nyebar secara vertikal di Amerika atau Afrika? Karena poros Eropa-Asia itu iklimnya sama kan? Tepat. Garis lintangnya sama, jadi iklim dan musimnya mirip. Tanaman gampang tumbuh di tempat baru tanpa hambatan. Gesekannya kecil. Beda sama Amerika yang utara-selatan, harus ngelewatin iklim tropis sampai gurun. Susah banget. Manusia itu secara alami bakal milih jalan yang paling minim gesekan. Makanya artikel dari NNC Netral News ngebahas aturan 2 menit. Ini trik buat ngakalin otak yang takut sama perubahan drastis. Persingkat kebiasaan barumu jadi 2 menit aja. Daripada bilang aku mau baca 1 buku, ganti jadi aku mau baca 1 halaman. Iya. Daripada bilang mau meditasi sejam, ganti jadi duduk tenang 2 menit. Fokus utamanya itu cuma buat muncul saja dulu di awal. Biar kerasa memuaskan ya. Kayak saran dari blog Jadi Praktisi, buat pekerja sibuk.
Mereka nyaranin pakai habit tracker, buku pelacak kebiasaan. Jadi habis baca satu halaman, kita centang. Kemenangan kecil yang dirayakan. Betul, centang kecil itu ngasih kepuasan instan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Aku mau ngasih pushback lagi nih. Apakah sekedar baca satu halaman buku atau lari cuma 2 menit? Itu benar-benar memicu pertumbuhan otak? Atau kita tuh sebenarnya cuma lagi membohongi diri sendiri biar kerasa produktif, ngasih centang di habit tracker, padahal hasil nyatanya 0 besar? Wah, ini pertanyaan kritis. Jawabannya gini, kamu nggak bisa mengoptimalkan sesuatu yang belum ada. Aturan 2 menit itu bukan hasil akhir, tapi itu cara ngebangun jalan tolnya dulu di otakmu. Infrastrukturnya. Kalau jalannya udah kuat, karena kamu rutin muncul 2 menit tiap hari, baru deh nanti kamu tambahin bebannya secara bertahap. Oh, jadi kayak ngebiasain rutinitasnya dulu sebelum mikirin kualitasnya ya? Iya, dan ini tapi yang besar. Kita harus masuk ke titik butanya Atomic Habits, bagian kelima kita, membedah kritik. Kritiknya Jateng Today lagi ya. Benar. Meskipun tadi aturan 2 menit kedengeran indah buat ngebangun jalan tol, Jateng Today nekenin fakta yang pahit. Fakta bahwa kebiasaan yang benar-benar bisa mengubah hidup kita secara drastis, itu seringkali emang harus ngelewatin fase yang menyakitkan. Nggak bisa dihindari atau dibikin jadi nyaman dan mudah. Benar juga sih. Kayak kalau kamu mau belajar bahasa pemrograman dari nol, atau belajar night photography yang rumit, itu kan nggak bakal pernah terasa mudah di awal. Aturan 2 menit nggak bakal bikin coding jadi gampang dalam semalam. Nggak bakal. Jateng Today juga bilang, buku ini terlalu ngabain pentingnya gaya hidup secara holistik. Ngubah kebiasaan-kebiasaan mikro itu nggak bakal guna kalau gaya hidup secara keseluruhan, kayak pola konsumsi dan keyakinan sehari-hari kita masih berantakan dan sakit. Wah, ini dalam sih. Terus katanya James Clear juga nyaranin buat milih kebiasaan yang sesuai sama kepribadian atau genetik kita kan, biar gampang. Iya, tapi disitulah Jateng Today ngutip Benjamin Hardy. Benjamin Hardy ini bilang kalau kepribadian itu nggak permanen, dia terus berevolusi. Jadi kita nggak boleh pasrah sama kepribadian bawaan. Justru harus dipaksa buat punya rutinitas olahraga yang kaku, walaupun itu bertentangan sama kepribadian aslinya. Karena kalau dia mau hasil beda, dia harus nembus batas nyamannya itu. Mendengarkan kritik ini tuh, rasanya metode Atomic Habits kayak minum obat pereda nyeri ya. Obat pereda nyeri gimana tuh? Ya kayak obat pereda nyeri kan emang meredakan gejala sehari-hari biar kerasa gampang. Tapi yang sebenarnya kita butuhin buat penyakit yang serius, itu operasi bedah gaya hidup. Operasi itu sakit, berdarah-darah, nggak ada nyamannya sama sekali. Terus gimana dong? Kita nyeimbangin antara mulai dengan mudah ala Atomic Habits, tapi tetap punya mental baja buat menderita saat melatih skill yang susah, kayak kritiknya Jateng Today. Analogi bedah dan pereda nyeri yang bagus banget. Caranya imbanginnya adalah sintesis dari keduanya. Kebiasaan kecil 1%, ngubah identitas, dan merancang lingkungan yang jelas, menarik, mudah, dan memuaskan, itu sangat-sangat efektif buat mengotomatisasi rutinitas dasar kita. Rutinitas dasar kayak tidur, makan sehat, sikat gigi gitu ya? Betul. Kalau hal-hal dasar itu udah jalan di autopilot, energi mentalmu kan nggak kekuras. Nah, energi mental yang tersisa inilah yang kamu pakai buat pencapaian tingkat tinggi. Kamu berani netapin tujuan tajam, ngubah gaya hidup secara total, dan secara sadar merangkul ketidaknyamanan buat belajar skill yang berat tadi. Oh, jadi Atomic Habits buat ngurus hal remeh, biar kita punya tenaga buat menderita di hal gede. Wah, dapat banget poinnya. Buat kamu yang dengerin eksplorasi kita dari tadi, pesannya jelas banget. Kamu itu punya kendali penuh hari ini. Bener. Kamu nggak harus jadi sempurna hari ini juga, nggak usah ngoyo langsung berubah 100%. Iya, cukup menangkan mayoritas suara hari ini untuk identitas baru yang kamu pengen. Kalau mau jadi pembaca, cukup pilih untuk buka satu halaman hari ini. Menangkan suara untuk identitas barumu. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada satu pemikiran provokatif nih buat direnungkan. Apa tuh? Bikin overthinking sebelum tidur nggak nih? Haha, mungkin dikit. Pikirin aja, kalau hampir semua kebiasaan kita saat ini cuma sekedar produk dari arsitektur lingkungan, hasil dari tekanan kelompok sosial yang kita tiru, dan cuma dorongan dopamin yang udah berevolusi dari zaman purba. Waduh, terus? Terus, sejauh mana sebenarnya keputusan yang kamu buat secara sadar setiap hari itu murni milik kehendak bebasmu sendiri? Ataukah kita cuma bereaksi aja sama lingkungan? Gila, pertanyaan penutup yang lumayan bikin merinding sih. Apakah kita punya kehendak bebas atau kita cuma respon lingkungan aja?
Menarik banget buat dipikirin. Terima kasih udah gabung bareng kita dalam eksplorasi mendalam kali ini, membedah sisi terang dan titik buta dari Atomic Habits. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya ya. Sampai jumpa!